Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Evita Fibriana, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas materi pertemuan 14, yaitu bahwa Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah, namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran dalam undang-undang, GBHN, HANKAM, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua adalah aktualisasi Pancasila yang subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup, negara, dan bermasyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, penyelenggara, aparat penyelenggara harus mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Kemudian bahwa kampus bisa dipakai sebagai moral pembangunan hukum dan hak asasi manusia. Masyarakat kampus sebagai masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya akademik, terutama untuk tidak terjebak pada politik praktis. Dalam arti, masyarakat kampus terjebak pada legitimasi kepentingan penguasa. Hal ini bukan berarti masyarakat kampus tidak boleh berpolitik, melainkan masyarakat kampus harus benar-benar berpegang pada komitmen moral, yaitu pada suatu tradisi kebenaran objektif. Masyarakat kampus harus terhindar dari kiprah tarik-menarik kekuasaan dalam pertentangan politik. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dasar bijak kebenaran masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada hati nurani, serta sikap moral yang luhur yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian, masyarakat kampus juga bisa dipakai sebagai sumber pengembangan hukum. Dalam hal ini bahwa bangsa Indonesia melaksanakan reformasi, di dalamnya adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penataan negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda reformasi yang pokok untuk segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum. Konsekuensinya, dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif di sini adalah hukum yang berlaku dan nanti sifatnya mengikat. Sesuai dengan tertib hukum Indonesia, dalam rangka pengembangan hukum harus dengan tertib hukum Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional adalah sumber materi dan nilai bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia, nilai Pancasila sebagai sumber materi, konsekuensinya hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai hukum Tuhan sesuai sila pertama, kemudian mengenai martabat dan kemanusiaan sebagai jaminan hak dasar sila kedua, kemudian nilai nasionalisme sila ketiga, nilai demokrasi sila keempat, nilai keadilan dan
dalam kehidupan bernegara dan masyarakat sila kelima. Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dan pengembangan hukum, aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat dan rakyat adalah merupakan suatu sumber materi dalam penyusunan dan pengembangan hukum. Sebagaimana terkandung dalam konsideran, apa itu konsideran? Konsideran di sini adalah pokok pikiran yang menjadi sebagai suatu pertimbangan dan alasan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa di sini hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Kemudian kampus juga dipakai sebagai kekuatan moral pengembangan hak asasi manusia. Bahwa sebagaimana dibahas di muka, dalam rangka reformasi untuk menjadikan lebih baik keadaan di Indonesia, maka diwujudkanlah adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Sebagaimana terkandung dalam konsideran juga bahwa yang dimaksud hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di samping hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 juga menentukan kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam penegakan hak asasi manusia, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik. Perlu disadari bahwa penegakan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, termasuk aparat negara, penguasa negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dewasa ini kita lihat dalam penegakan hak asasi manusia sering kurang adil. Contoh, kasus pelanggaran beberapa orang saja di Timur Timur. Banyak kekuatan yang mendesak untuk mengusut dan menyeret bangsa sendiri ke Mahkamah Internasional. Lain itu, bahwa ratusan ribu rakyat yang menjadi korban kerusuhan Samba, Samit, Poso, dan lainnya tidak ada kelompok yang memperjuangkannya. Padahal mereka sangat menderita dan diinjak-injak hak asasi manusia. Demikian materi pertemuan 14 kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.